Yuk, ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah masih dalam acara kita di Lagi On Air. Kita lanjutkan kembali ya, kita undang buat sahabat Arisalah yang ingin berinteraktif, bertanya jawab seputar permasalahan kita atau tema kita di kesempatan pagi hari ini Ya, seputar sunnah-sunnah dalam berwudu gitu ya. Silakan gunakan line telepon kita di 0617944282. ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Iya, Ya, baik. Kita Pak Ustadz, lanjutkan ya. Mhm, sebelum kita lanjut lagi nih Kak, Mhm. iya, materi kita, Ustadz, Ada SMS. ada SMS yang tertunda di Rabu lalu nih, Ustadz, Mhm. belum iya, sempat silahkan. dijawab nih, Ustadz. Kita jawab dengan singkat aja ya. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Aisyah dari Lampung. Mhm, Nah, saya itu pernah mendapatkan kadoan, Ustadz, dari Pekanbaru, iya, yaitu Al-Quran. mhm, Aduan ya. Dan orang yang memberi kadoan itu sekarang sakit parah nih, Ustadz. Nah, lalu syafa'allah. setiap saya membaca Al-Quran, ya, yaitu Al-Quran darinya, saya selalu berdoa agar setiap ayat, ya, atau setiap ayat-ayat yang saya baca Mhm. itu menjadikan ruqyah. Nah, apakah doa saya ini, Ustadz, ya, sedangkan yang saya baca bukanlah ruqyah nih, Ustadz. Iya, Oh gitu. jadi kalau seperti itu ya bukan ruqyah ya. Dalam Mm-mm. artian biasanya ruqyah itu harus didengar oleh Yang yang diruqyah. ruqyah. Karena Oh. kan bacaan-bacaan yang dibaca dan dia dengar. Mm-mm. Terutama kalau dia memahami maknanya. Hmm. Nah, itu masuk ke kategori apa saja lah, itu doa saja. Doa Yang saja. seperti itu Mhm. doakan, ya, doakan agar dia mendapatkan kesembuhan. Mhm. Jadi Nah, bukan doa ruqyah saja. dia, Oh. bukan ruqyah. Kita lanjut lagi, Ustadz. Iya, kita Mhm. lanjutkan beberapa poin yang Belum. kita. Saya ada pertanyaan lagi nih. Masih banyak PR Ustadz Oh, nih. masih ada PR lagi? Masih. Iya. Oh, ya, kita Iya, lanjut kita lah. jawab singkat. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa ada dalil nih Ustadz, yaitu rutinan yasinan di malam Jumat itu Ustadz? Oke, kalau masalah yasinan, membaca surah yasin itu ya berpahala, bagus. Mhm. Ya kan? Karena ayat Al-Quran. Nggak Ah. mungkin kita larang orang baca yasin. Betul, Mhm. Ustaz. Betul? Betul. Yang menjadi masalah itu ketika dijadikan rutinitas, Mhm. bahkan amalan yang dianggap sunnah Mhm. Mhm. setiap Jadi malam jadi kita Jumat. bukan termasuk orang yang benci dengan Yasin, Ustaz, ya. Bukan. Mhm. Jadi ada orang memahami ini Iya. orang-orang yang benci sama Yasin nih. Jadi masalahnya itu baca yasin itu bagus. Namanya Bagus. Al-Quran. Heeh. Mhm. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kan ayat-ayat Ayat Allah. Al-Qur'an. Nah, betul. Nah, jadi membaca Al-Quran itu boleh, Dan bahkan dianjurkan Ah. gitu ya. Yang menjadi masalah itu ketika dia dijadikan sebagai rutinitas. Oh. Ya, amalan yang dikerjakan setiap pekan, setiap Jumatnya. Mhm. Nah, kalau yang seperti itu bahkan dianggap sunnah lagi ya. Aha. Mhm. Kalau seperti itu kan membutuhkan dalil. Mhm. Betul. Betul? Nah, ketika dalil itu tidak ditemukan secara khusus seperti itu, Mhm. nah, maka itu bisa jatuh kepada bid'ah. Mhm. Hanya saja kalau kita katakan seperti itu kan agak berat itu menerimanya. Iya kan? Apalagi mereka mengklaim saat ini banyak kok saat hadis-hadis tentang keutamaan baca Yasin Mm-mm. malam Jumat, hari Jumat Ya, katanya. betul. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah nanti kalau kita mempelajari usul fikih, Heeh. Mhm. itu kan ada namanya muqayyad, ada mutlak. Heeh. Ya. Memang mutlak baca Yasin itu kapanpun, Ah. mutlak itu. Baca Mhm. Quran Boleh. mutlak. Tapi begitu dia ditakyid Khusus. ya, dikhususkan, apalagi malam Jumat, Hmm. ya. Bahkan dalam hadis yang sahih itu kalau kita khususkan sholat tiap malam Jumat khusus dia, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Mhm. Mengkhususkan ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada malam Jumat itu dilarang Rasulullah. Jelas itu hadisnya. Mhm. Nah, yang seperti itu juga termasuk kategori itu. Oh. Gitu. Dan itu kalau dikerjakan misalnya hanya tidak rutin tidak masalah kan? Nggak masalah gitu. Yang menjadi masalah itu kan ketika jadi rutinitas. Yang masalahnya lagi di situ sebetulnya ada sunnah yang dibaca Yang Ustaz, ya kan? Yang seharusnya gitu. betul, seperti surah Gara- Al-Kahfi. Gara-gara Yasin ini tersingkirkan sunnah yang sebenarnya gitu Ustaz. Betul, ya. Itu tadi yang kita bahas pada awal-awal pertemuan kita. Ah, Orang biasanya kalau tidak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih, ah. karena niatnya baik Dia untuk baik. beribadah, Ah, sehingga dia membuat ibadah yang karena dia nggak tahu ya. ah. Mhm. Padahal kalau dia tahu sunnah-sunnahnya, yang itu akan dia tinggalkan dengan sendirinya, dan dia akan mendahulukan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena pada asalnya dia ingin kebaikan gitu Betul, Ustaz. betul, betul. Melakukan itu. Kita lanjut lagi Kita Ustadz, lanjut ke lagi. pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini dari Ibu Lina di Naga Timbul. Mm-mm. Nah, zikir pagi dan petang
kan ada yang dibaca 3 kali nih Ustaz. Betul. Nah kalau cuma dibaca 1 kali aja, apakah dia mengurangi nilai ibadahnya nih Ustaz? Oke. Dan kalau sudah dibaca ya, lalu di radio Arisalah itu diputar zikir nih Ustaz. Mm-mm. Nah apa boleh juga nih kita mengikutinya lagi nih Ustaz? Oke. Jadi memang masalah zikir itu memang ada zikir itu yang sudah ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya. Oh. Sekali, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, dan bahkan ada yang 100 kali. Dan kita lihat yang paling banyak itu 100 kali. Adapun lebih dari 100 kali itu tidak dihitung lagi. Terserah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsiran, tanpa menghitungnya. Maksudnya sunnah Rasulullah itu kalau berzikir itu jumlah yang Rasulullah batasi maksimal itu biasanya cuma 100. Adapun lebih dari 100 itu nggak usah dihitung. Misalnya berzikir Allahu Akbar 1000 kali. Sibuk nanti menghitung 1000 kali itu. Itu memang tidak ada sunnah tuntunan Rasulullah seperti itu, tidak ada. Yang jelas berzikirlah sebanyak-banyaknya. Mau 2000, 3000, sejuta, tapi jangan dihitung. Oh. Karena nanti sibuk menghitung, bukan sibuk memahami zikirnya, ya kan? Nah, jadi kalau memang 1 baca sekali, kalau 3 baca 3, kalau 7 baca 7, kalau 100 baca 100. Kalau lebih dari itu ya udah baca, jangan dibatasi. Ya. Oke? Itu adabnya seperti itu. Lalu pertanyaan Ustadz, kalau yang 3 aku baca sekali gimana? Ya jelas ya mengurangi pahala dalam artian mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. Karena yang seperti ini kalau kita biasakan, kita khawatir nanti menyelisihi perintah Rasulullah gitu loh. Rasulullah bilang 3, kita bilang 1. Rasulullah nyuruh 7, udah 1 aja lah. Yang seperti ini jangan dibiasakan gitu. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah gitu ya, dan Rasulullah itu adalah utusan Allah, ya kita tidak gimana ya? Ya kalau memang seperti itulah gitu. Ya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya udah, kalau Rasulullah perintahkan begitu. Itu yang terbaik. Sami'na wa ata'na. Karena kalau nanti itu perselisihan itu terjadi, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah, timbul nanti masalah-masalah baru yang kita pusing dengannya itu. Iya kan? Masya Allah. Ya, Ya, kemudian tadi Ada lagi, Mat? terkait masalah ngulangi lagi zikir Ustaz. Ya, enggak masalah kalau mengulangi zikir. Karena kan kalau dalam bentuk zikir untuk memperbanyak zikir enggak masalah. Ya, dibaca ulang-ulang enggak apa-apa. Karena zikir itu memang ibadah yang selalu ada pada semua ibadah. Kan? Dan dia kan termasuk juga itu doa dia. Zikir itu termasuk doa. Dan doa itu adalah induknya ibadah. Nah, jadi kalau diulangi enggak masalah. Itu tadi sebanyak-banyaknya terserah. Iya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pertanyaannya sudah kita jawab semua Ustaz. Ya, Dan kembali Kita lanjutkan ini ya. ya. Poin-poin yang belum dibahas nih Ustaz, ya. dari sunnah-sunnah berwudu. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, yang keenam itu sunnah berwudu itu adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Jadi betul-betul kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalau dalam keadaan berpuasa. Ya. Tapi kalau sebelum waktu fajar kan nggak apa-apa ya kan? Ya kan, ini kan sunnah-sunnah sebelum waktu fajar ya. Iya. Berarti kan masih boleh sahur gitu ya. Berarti nggak apa-apa lah. Oh, betul-betul. Iya, betul-betul memasukkan air ke dalam hidung. Oh. Tapi kok nanti sudah sholat zuhur, sholat itu yang asar, nggak boleh. maghrib Maghrib udah boleh. iya. Maksudnya udah. Udah buka ya. buka sudah. Iya. Ya kalau Oke. kumur-kumur nih Ustaz. Ada orang katanya sampai gitu-gitu. Gitu Itu Ustaz. termasuk Dalam-dalam. lebay kah, berlebihan atau memang seharusnya Ya seperti kalau itu? suaranya keluar seperti itu ya tidak baik juga lah. Bukan masalah boleh tak boleh. Kita Adab pembahasannya masalah baik tak baik saja. Oh. Masalah adab saja itu. Kan cukup gitu aja lah. Jangan sampai kita yang Ke kerongkongan iya, ya. korok. Ya ngapain kali begitu. Itu bisa termasuk hulu juga lah itu. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, tidak dalam harian, boleh-boleh saja. Oh. Iya kan? Mungkin ada saat-saat tertentu, mungkin entah apa yang menyangkut kita lakukan seperti itu, tidak masalah. Tapi kok tiap hari seperti itu, Setiap wudu kita pun ada. bertanya, itu ngapain gitu ya? Main-main atau apa gitu kan? Nah, gitu. Ya, Itu yang keenam. Kemudian yang berikutnya. ketujuh tadi adalah al-maghmadatu wal istinsyaqu min kaffin wahidah. Jadi kita kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dengan air
tapak Segenggam. tangan satu. Mhm. Ya, jadi airnya diambil, jadi dilakukan masukkan air ke dalam Mulut, mulut sedikitnya, kemudian selebihnya ke hidung. hidung. Lalu mengeluarkannya dengan tangan Tangan kiri, kiri. ya gitu. Gitu. Itu sunnah, Sunnah. sunnah seperti itu. Hmm. Jangan pula nanti dari keran. Gitu, ya. Itu kan bukan masalah boleh nggak boleh, bolehnya itu. Jadi Kembali ke adab, masalahnya kan Ustaz, ya. iya masalah ke adab. Kan kurang enak gitu. Ya, tampilannya udah kayak syekh gitu. Kayak syekh gitu, tapi kalau dari keran pula gini-gini dia. Gitu kan. Jadi masalah adab saja itu. Kalau boleh-boleh saja gitu. Mhm. Oke, selanjutnya ke-8. Fimas hirra'si tusannu sifatu al-masnunah. Ketika mengusap mengusap kepala itu ya kita lakukan dengan sunnah Rasulullah itu, yaitu dengan ketika kita beri air di telapak tangan kita, Mhm. kita lakukan seperti ini, Mm. ya. Ya. Kemudian dibalikkan lagi sambil nanti ke telinga. Mm. Begitu. Kalau untuk wanita, Sat. Sama. Dan Sama. ini juga disebutkan dalam itu. Jadi kalau wanita yang rambutnya panjang, Sat. Ya Ini itu tuh betul balik betul ya. pertanyaan yang selalu muncul itu. Iya. Betul. Dan Dan ini disebutkan di dalam ini. Iya, Dalam dan kitab. gimana lagi kalau ada di tempat terbuka Betul. itu, Ustaz. Ini disebutkan juga dalam kitab ini. Coba ya kita bacakan biar lebih yakin lagi. Ini kata. Wal mar'atu. Itu kan. Dan perempuan aidan juga taf'alu hadhihi sunnata, melakukan sunnah seperti itu binafsit tariqah, dengan cara yang sama. Wa ma zada minasy'ari an 'unuqil mar'ati fa innahu la yumsah. Oh. Kalaupun nanti rambutnya lebih dari apa namanya ini? Pundak apa namanya? Pundak atau apa? Ya, Aha. Lewat dari leher lah kalau di sini katakan lewat dari leher, tak perlulah dibasuh sampai ini nggak mungkin ya kan? Aha. Itu terlalu berlebihan lah itu. Nanti bisa jatuh pula di kamar mandi. Ya kan? Jadi cukup seperti ini sampai sini saja sudah, baru balikkan lagi baru ke telinga. Oh, aha. Itulah perempuan juga seperti itu. Sama juga. Jadi kalau tadi di tempat terbuka gimana, Ustaz? Kadang kan kita ada berwudu itu Betul, di luar betul. gitu, Ustaz. Kalau Memang kadang-kadang masjid itu ada yang agak terbuka tempat wudhu betul, wanitanya Ustaz. ya. Ada. Seharusnya ini kita apalah nasihatkan kepada para nazir masjid itu, cobalah kalau yang wanita itu tertutup lah. Nah, tapi sebagian besar sekarang udah tertutup. Ya alhamdulillah. Jadi kalau yang seperti itu ya diusahakan ditutup lah. Hmm. Ditutup. Maksudnya ketika membasuhnya yang agak-agak sembunyi-sembunyi juga gitu. Hmm. Gitu. Berusaha sebisa mungkin, Ustaz, Iya, ya. berusaha semungkin. Oh, Baik. gitu, Sat, ya. Kemudian Kalau dia pakai jilbab aja, jilbabnya nggak dibuka gitu nggak boleh, Sat. itu nanti pembahasan khusus masalah membasuh apa kan? Oh. Membasuh imamah gitu kan. Hmm. Itu secara khusus nanti kita bahas. Ya. Kemudian yang ke-9 itu at-tathlisu fi ghusl a'dha, 3 kali membasuh anggota badan ketika berwudu itu. Nah, itu 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Berarti Ustaz kalau sekali nggak sunnah? Pertanyaan itu sering muncul. Iya. Kalau kita lihat kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi ketika berwudu, mandi dan seterusnya, itu kata beliau dalam kitab itu sebutkan termasuk sunnah Rasulullah ketika berwudu itu kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi yang paling banyak 3 kali. 3 kali. Jadi kalau dia melakukan sekali termasuk sunnah enggak? Sunnah. Karena pernah dilakukan Rasulullah. Kalau 2 kali sunnah. Sunnah pernah dilakukan Rasulullah. 3 kali sunnah. Kalau 4 kali itu tadi ya enggak sunnah lah itu. Nah, cuman masalahnya masalah apa nih? Rutinitasnya gitu maksudnya. Kalau kita lakukan secara rutin itu memang 3 kali. Tapi ada saat-saat tertentu kalau kita lakukan sekali boleh, sunnah juga itu. Tapi jangan tiap hari sekali gitu ya. Tiap kali wudu sekali aja. Tiap kali wudu sekali aja. Itu enggak sunnah. Tapi kalau sekali-sekali kita dengan membasuh sekali itu juga sunnah. Apalagi kalau misalnya kondisi yang mengikat, seperti misalnya kurang air. Kurang air tadi. Iya kan? Atau banyak airnya, cuman orang yang wudu juga banyak gitu ya kan? Jadi kan jatah kita sedikit, nggak mungkin lah kita sampai 3 kali, nanti nggak bagian mereka. Nah, begitu. Jadi sekali pun termasuk sunnah. Ya. Oke, terakhir ya. Berikutnya. Ya sebentar kita lihat lagi kitabnya. Yang terakhir yang ke-10 itu adalah ad-du'aul waridu ba'dal wudu. Berdoa setelah wudu. Dan doanya itu ya mudah sekali. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada ditambahkan dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan itu kalau kita baca dan ada lagi tambahannya Allahumma ja'alni minat tawabin.
ya kan? Kalau kita baca itu, terutama dengan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, apa yang terjadi? Dalam hadis ini disebutkan akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga yang 8. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Masya ketika habis wudhu kita berdoa, itu pintu langit, pintu surga terbuka untuk kita. Subhanallah ya. Masya Ya Allah. kan? Ini yang menjadi keutamaan Bilal bin Rabah yang sebagaimana Betul. disampaikan Iya. Rasulullah SAW ya. Sampai Dulu suara terompah kakinya itu udah terdengar gitu. Subhanallah, itulah kebiasaannya Bilal ya. Ya, dia Sebelumnya Ustadz ada juga nih Ustadz anggapan di masyarakat kita ketika berdoa wudhu itu Ustadz, setelah wudhu harus melihat ke langit ketika berdoanya itu gimana Ustadz? Apakah memang ada tuntunannya atau cuman kalau melihat ke langit belum kita temukan ya untuk khusus ketika setelah wudhu ya, itu belum kita temukan. Tapi kalau bangun tidur dengan membaca ayat, bangun tidur kemudian kita di ruang terbuka melihat ke langit itu sunnah. Dan itu sudah kita bahas kan pada pertemuan sebelumnya, itu sunnah. Tapi kalau setelah wudhu berdoanya lihat ke langit belum kita temukan. Ya gitu. Apakah sunnah melihat ke langit ketika berdoa setelah wudhu itu belum kita temukan. Kalau memang ada ya sunnah lah. Gitu. Ya. Alhamdulillah sudah 10-10-nya disebutkan oleh Ustadz. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua nih sahabat Arisalah dan juga sahabat keluarga muslim. Dan bisa langsung kita praktekkan nih karena ini adalah bagian rutinitas kita sehari-hari gitu ya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih buat seluruh pemirsa sahabat Arisalah juga sahabat keluarga muslim dan juga tentunya kepada Al-Ustadz. Ustadz mudah-mudahan bermanfaat Amin jadi amin ya rabbal alamin. ilmu jariah bagi kita semua, bagi Ustadz khususnya. Ya, akhirnya saya Abu Nabil Dan saya Slamet Arianto. mohon undur diri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.